Mengadili diri sendiri. Balzac, pengarang kenamaan Prancis, biasa menyibukkan diri pada waktu luangnya untuk menganalisis tulisan tangan seseorang. Menurutnya, tulisan tangan adalah petunjuk watak seseorang. Ia suka menganggap dirinya ahli dalam seni ini. Pada suatu hari, seorang nyonya mengantar kepadanya buku catatan pekerjaan rumah seorang anak kecil dan meminta Balzac memberikan pendapatnya tentang bakat anak itu. Balzac secara teliti mempelajari tulisan kacau balau itu. "Engkau ibu anak itu?" tanyanya. "Bukan. Mungkin Anda mempunyai hubungan keluarga dengan dia." "Tidak sama sekali. Saya akan mengatakan kepadamu secara terus terang. Anak ini ceroboh dan mungkin bodoh. Saya khawatir ia tidak akan pernah berprestasi." "Tetapi Tuan," kata wanita itu sambil tertawa, "catatan itu adalah milik Tuan sendiri ketika masih duduk di sekolah dasar dulu." Cerita ini diceritakan oleh Tony Castle. Keliru mengadili kesalahan. Seorang pria yang kehilangan topinya memutuskan bahwa jalan paling mudah untuk mendapat topi penggantinya adalah pergi ke gereja dan mencuri salah satu topi yang biasa digantung di pintu masuk ketika orang memasuki gereja. Namun, ketika ia masuk gereja dan mengikuti misa, ia mendengar khotbah tentang 10 perintah Allah. Setelah misa, pastor menyalaminya dan ia berkata kepada pastor itu, "Pastor, saya ingin agar pastor tahu bahwa hari ini pastor telah menyelamatkan saya dari suatu kejahatan. Hari ini sebenarnya saya datang ke gereja dengan dosa dalam hatiku. Saya sedang merencanakan untuk mencuri salah satu topi yang digantung di depan pintu masuk gereja. Tetapi setelah mendengar khotbah pastor, saya berubah pikiran." "Bagus," kata pengkhotbah itu. "Tetapi dapatkah Anda mengatakan kepada saya perkataan mana yang saya ucapkan yang telah mengubah pikiranmu?" Orang yang bertobat dari rencana pencurian itu menjawab, "Baik, ketika pastor mengemukakan bagian yang mengatakan, 'Janganlah menghendaki istri sesamamu,' saya teringat di mana saya telah meninggalkan topiku." Diceritakan oleh Arthur Tone. Cerita selanjutnya ini berjudul Meyakini Kebenaran. Seorang maling yang membutuhkan uang untuk membayar pajaknya memutuskan untuk merampok kotak penyimpanan uang di sebuah supermarket yang besar. Ketika berada di pintu masuk ruang penyimpanan kotak uang, hatinya sangat senang menemukan petunjuk yang mengatakan dilarang menggunakan dinamit. Kotak ini tidak dikunci, tekan saja tombolnya. Ia segera melakukannya, serta-merta sebuah karung pasir yang berat jatuh menindihnya. Lampu sorot yang berkedap-kedip tertuju kepadanya, dan lonceng alarm meraung. Ketika polisi menggotongnya keluar, ia bergumam, "Keyakinanku pada kodrat manusia telah digoyahkan secara kasar." Dalam kasus ini, kebenaran tidak membebaskannya. Diceritakan oleh Arthur Tone. Cerita selanjutnya berjudul Allah Sungguh Mendengarkan Semua Doa. Seorang anak kecil yang sedang kebingungan mengatakan, "Saya mendengar beberapa orang pria berdoa di gereja dengan wujud yang berbeda-beda. Hal ini tentu sangat menyulitkan Allah." "Mengapa? Apa yang kau maksudkan?" tanya pastor dengan tenang. "Begini, penebang kayu berdoa agar cuaca dingin, pedagang buah berdoa agar cuaca sejuk, petani memohon hujan turun, dan tukang batu memohon udara panas. Dan mereka semua orang saleh. Bagaimana Allah dapat mengabulkan doa-doa mereka itu?" "Bagaimanakah keadaan cuaca sekarang?" tanya pastor. "Kering dan sejuk. Dan pekan lalu?" "Coba saya ingat dulu. Pada hari Minggu dan Selasa hujan, pada hari Kamis dingin. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah telah menjawab semua doa mereka?" jawab pastor. Diceritakan oleh Arthur Tone. Judul cerita selanjutnya adalah Kebaikan Memberimu Jalan. Ada dongeng dari Timur Tengah, seorang pria yang memiliki sebuah cincin bertahta permata indah. Siapa saja yang mengenakan cincin itu menjadi begitu menyenangkan sikapnya sehingga setiap orang mencintainya. Cincin itu adalah jimat yang diwariskan dari ayah kepada putranya. Tetapi sekarang sang ayah mempunyai 3 putra yang sama-sama ia cintai. Maka ia membuat 2 cincin lain yang mirip cincin ajaib itu. Ketika ia hampir menghadap ajalnya, ia mengumpulkan ketiga putranya dan memberikan kepada mereka masing-masing sebuah cincin. Kemudian timbul perselisihan tentang siapa yang memiliki cincin ajaib yang mendatangkan banyak kebaikan kepada pemiliknya. Maka ketiga putra itu mendatangi seorang hakim bijaksana untuk memecahkan persoalan mereka.
Ia menguji dengan teliti cincin itu dan berkata, "Saya tidak dapat mengatakan yang mana cincin ajaib itu, tetapi Anda sendiri dapat membuktikan itu." Mereka terperanjat kebingungan. "Bagaimana caranya?" "Seperti ini," kata hakim itu. "Cincin ajaib itu diharapkan dapat memberikan kebaikan kepada sikap orang yang mengenakannya. Maka jalan satu-satunya untuk membuktikan bahwa engkaulah yang memiliki cincin ajaib itu ialah dengan menunjukkan kepada kami kehalusan budimu. Bersikaplah ramah, baik serta jujur, dan engkau akan membuktikan dirimu bahwa sesungguhnya engkaulah pemilik cincin ajaib yang sejati." Diceritakan oleh Tony Castle.